Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Fakultas Agama Islam dengan nama Siti Maria Ulfa dengan NIM 1119069 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya buat sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas dengan judul Pendekatan Pengelolaan Kelas dengan dosen pengampu Ibu Galuh Tisna Widiana MPD. Nah, untuk struktur pembahasan yang akan saya bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Yang kedua, tujuan pendekatan pengelolaan kelas. Ketiga, pendekatan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, contoh dari pendekatan pengelolaan kelas. Nah, untuk materi yang pertama, pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola ditambah dengan awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas secara umum adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat dicapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang pengertian pendekatan pengelolaan kelas menurut para ahli. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 ahli yang mendeskripsikan tentang pengelolaan kelas. Yang pertama, menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Syaiful Bahri Dajamarah mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Yang kedua, menurut E. Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Yang terakhir, menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana yang dikutip oleh Muawanah menjelaskan bahwa pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk materi yang kedua tentang tujuan pendekatan pengelolaan kelas. Nah, pada materi ini dijelaskan bahwa tujuan pendekatan pengelolaan kelas 1. Agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru yang melakukan pengelolaan dengan baik akan mencapai tujuan dengan baik pula. Yang kedua, penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Yang ketiga, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar dan mengajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Untuk materi yang ketiga tentang penjelasan mengenai pendekatan pengelolaan kelas. Nah, di sini diterangkan bahwa pendekatan pengelolaan kelas ada 8 macam. Yang pertama, pendekatan otoriter. Yang kedua, intimidasi. Yang ketiga, permisif. Yang keempat, instruksional. Yang kelima, elektis. Yang keenam, sosioemosional. Yang ketujuh, perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir, buku resep. Untuk yang pertama, pendekatan otoriter. Pada pendekatan ini bertujuan untuk mengkontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Nah, untuk yang ketiga, pendekatan permisif. Pada pendekatan ini, peran guru adalah membebaskan peserta didik, sebab dengan cara itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Lalu, untuk yang keempat, pendekatan instruksional. Pendekatan ini mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya berbagai besar manajerial kelas.
Lanjut untuk yang kelima, pendekatan elektis atau pluralistik. Dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Untuk yang keenam, yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional. Adapun iklim tersebut adalah menciptakan suatu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya. Yang kedua, terciptanya hubungan baik antara guru dan peserta didik. Untuk yang ketujuh, perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku mengupayakan sesuai dengan perilaku yang menyimpang. Untuk yang kedelapan, pendekatan buku resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Lanjut untuk materi yang terakhir, contoh pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, contoh pendekatan otoriter. Guru dalam peranannya menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Yang kedua, menciptakan dan menegakkan peraturan dalam kelas. Yang ketiga, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Untuk yang kedua, contoh pendekatan intimidasi. Sebagai contoh, guru mempergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian guru berteriak berhenti dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Untuk yang keempat, contoh pendekatan instruksional. Yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutinitas kelas. Lanjut, untuk yang kelima, contoh pendekatan elektis atau pluralistik. Guru bisa menangani masalah yang terjadi di dalam kelas dengan mudah seperti anak yang nakal, berkelahi, pemalu, dan lain-lain. Karena dalam pendekatan analitik ini, guru bisa memilih strategi manajemen kelas yang dianggapnya paling berpotensi untuk pembelajaran. Yang keenam, contoh pendekatan sosio-emosional, yakni sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Untuk yang ketujuh, contoh pendekatan perubahan tingkah laku. Bang menulis laporan rapi dan menyerahkannya kepada guru, itu tingkah laku siswa. Lanjut, untuk contoh pendekatan buku resep. Selalu menegur siswa dengan empat mata apabila siswa itu melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, jangan sekali-kali meninggikan suara kepada siswa saat atau pada waktu memperingatkan siswa. Nah, tinggallah di ujung cerita. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.